Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa sallallahu ala Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa yawmil jumu'ah fas'alu zikrillahi wassallallahu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang sangat berbahagia ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lipat rahmat besaran lahiriah untuk sahabat dunia, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan pikiran kita dengan sama-sama mengharapkan rahmatillah yang dilaksanakan salah satu perintah Allah, sholat Jumat salam berjemaah di Masjid Baitul Salam yang sangat kita cintai. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan pertolongan, penyelamatan dan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara jamaah rahimahullah, pada penjudul khutbah kita pada kali ini 4 cerminan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan keuntungan untuk dunia ini, untuk pulang kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin 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 Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku manusia agar untuk selalu takarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, untuk mengingat kekuasaan Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah-ibadah yang kita lakukan baik secara vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun hubungan horizontal sama kita manusia, itu semua akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita baik dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah rahimakumullah, 4 amaliyah yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, qalban syakira, orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat dan meningkat. Bahkan sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tapi ibadahmu selalu meningkat dan meningkat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudaraku sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu baik sedikit maupun banyak pada diri kita, kesehatan pada anggota badan kita, kelancaran dan lain sebagainya yang kita rasakan, maka senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syakartum dan nangkum wa likamatun sabilus sabil. Orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
dan dalam kehidupannya untuk meningkatkan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah akan dilipat gandakan daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan harta, memberikan kelancaran, jauh dari halangan dan rintangan, namun dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya asap Allah sangat tinggi. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah walisinan kabiro, orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, mengingat Allah. Sesungguhnya anggota badan kita, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki kiri dan kanan, bahkan hati dan pikiran, setiap detik bahkan setiap saat melakukan dosa-dosa baik sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa berzikir setelah melaksanakan sholat fardu maupun sunat, memohon ampunkan daripada dosa-dosa mata kita, daripada dosa-dosa telinga kita, daripada dosa-dosa mulut, tangan kiri dan kanan, bahkan kaki kiri dan kanan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada anggota tubuh kita. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah untuk kita amalkan dalam keseharian kita, selalu untuk melaksanakan, meningkatkan keimanan kita apabila Allah Subhanahu wa taala menguji berbagai ujian yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu baru sedikit dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wa ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidaklah mampu kita menghitungnya. Walaupun kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta, Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar menjadi orang yang pandai bersyukur apabila mendapat nikmat itu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah wasaujatan solihatan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dititipkan seorang istri yang solehah. Solehah seorang istri bukan semudah kita membalikan telapak tangan, namun perlu pembinaan yang khusus dari kita sang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena kita sebagai suami adalah pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi istri dan anak-anak kita. Apabila kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang pandai bersyukur, seorang istri yang ibadahnya meningkat, seorang istri yang selalu mendoakan sayang kepada sang suami, dan antwati saujaha, selalu patuh dan melaksanakan perintah-perintah sang suami, berbahagialah kita, karena sesungguhnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan penghuni rumah itu calon-calon penghuni surga. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan 4 kriteria amaliyah yang kita lakukan apabila secara rutinitas, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya yataqallafu fasal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah tatayyaqu bil adli wal ihsan wa ita'al qurba wa inhal fasal wal ba'ir al mutasakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis salat.